dari Nagita Dwipe. Dok, kenapa sih kok ada yang habis operasi plastik bukannya cantik malah tambah serem, tapi ada juga yang cantik banget? Faktor apa sih yang mempengaruhi hal tersebut? Operasi plastik itu identik dengan membentuk. Tindakannya macam-macam. Contoh yang umum kalau operasi plastik di rumah sakit itu seperti Hai semuanya, perkenalkan saya Dr. Zara. Malam ini saya akan menjawab semua pertanyaan netizen tentang dunia kedokteran, terutama di bidang kecantikan ya. Oke, kita mulai. Dari Fatur, apa alasan dokter untuk menjadi dokter kecantikan? Alasannya kalau saya sendiri, kebetulan dunia kecantikan ini bagi saya hobi ya. Saya menyukai dunia kecantikan karena apa? Karena ketika kita menjadi dokter kecantikan, kita melayani pasien yang happy, bukan pasien yang sakit. Kemudian alasan lain juga, saya sendiri dulu waktu kuliah pernah punya wajah yang penuh dengan jerawat. Saya terapi kemana-mana, enggak sembuh-sembuh. Yang terakhir saya terapi ke dosen saya, sekaligus senior saya, di klinik beliau, diracikan produk-produk kecantikan dengan racikan dokter. Akhirnya saya sembuh dari situ. Makanya saya sangat tertarik untuk menjadi dokter kecantikan. Yang kedua, pertanyaan dari Naila Maroms. Boleh diceritakan nggak, Kak, fase kehidupan yang menurut kakak paling challenge sebagai dokter kecantikan? Kebetulan kalau di dunia dokter kecantikan ini tindakannya lebih banyak non-invasif, minim risiko ya. Jadi challenge yang berarti itu nyaris menurut saya selama ini have fun aja. Selama kita menjalankannya sesuai SOP, maka tantangan berat itu sebenarnya tidak ada. Karena kita tidak menghadapi nyawa pasien, kita menghadapi pasien yang sehat. Hanya saja tantangannya kalau saya sendiri karena menjalani bisnisnya, saingan sih yang banyak sekarang. Di mana-mana klinik kecantikan sekarang sudah semakin booming dan banyak kali saingannya. Begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari kakak Vanessa Aprilia. Dok, saya adalah mahasiswa kedokteran yang akan lulus tahun depan, tapi masih belum tahu ambil spesialis apa. Kalau boleh tahu, gaji fresh graduate seorang dokter kecantikan sekitar berapa ya, Dok? Apakah harus apply di rumah sakit atau klinik kecantikan? Kak Vanessa, kalau Kak Vanessa ini orientasinya di gaji, saran saya jangan ambil spesialis kecantikan atau kulit. Ambillah spesialis anak, karena di Indonesia gaji terbesar dokter spesialis itu masih dipegang spesialis anak. Kemudian untuk gaji fresh graduate seorang dokter kecantikan, setiap klinik berbeda, setiap rumah sakit juga berbeda. Tergantung kebijakan dari pemilik atau owner masing-masing klinik tersebut. Artinya setiap klinik itu berbeda. Kemudian apply-nya apakah bisa di rumah sakit atau di klinik kecantikan. Kalau di rumah sakit untuk fresh graduate itu karena pengalamannya masih belum, kemungkinan agak sulit, tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Kalau di klinik mungkin masih ada peluang meskipun belum punya pengalaman sama sekali. Yang penting kita harus mengumpulkan pelatihan-pelatihan kecantikan. Jadi ikuti seminar dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat dari Indar Mugi. Dok, apa sih bahan yang cocok untuk menghilangkan bekas jerawat? Ini ada beberapa jenis ya. Salah satunya ada vitamin C, ada salicylic acid, ada juga vitamin E, kemudian niacinamide juga bisa, retinol juga bisa, dan jangan lupa sunscreen itu wajib. Kemudian pertanyaan yang kelima, untuk jadi dokter kecantikan langkah apa yang Dokter Zara ambil waktu memulai karir? Tentunya sebelum kita menjadi dokter kecantikan, yang pertama saya dulu mengambil sekolah kecantikan yang jurusannya itu estetik konsultan dan kosmetikologi di luar negeri. Kemudian setibanya saya kembali ke Indonesia, awal saya menjalani karir itu saya masih menjadi reseller dokter senior, dosen yang mana waktu wajah saya penuh dengan jerawat, saya sembuh dengan berobat ke senior saya itu tadi. Jadi kembali ke Indonesia saya hanya menjadi resellernya. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya akhirnya punya banyak customer karena saya mengalami sendiri bahwa saya sembuh dengan
dengan produk kerajikan dokter, saya cerita ke teman, ke saudara. Akhirnya saya punya banyak customer yang mana status saya masih sebagai resellernya dokter senior. Kemudian setelah itu saya memulai karir saya dengan menanam saham pada sebuah klinik kecantikan. Namun sebelum menanam saham, saya mendirikan akte pendirian perusahaan yang saya namai ZBC itu. Melalui perusahaan ZBC ini saya menanam saham di beberapa klinik kecantikan. Kemudian saya juga membuat klinik sendiri dengan merekrut teman-teman sejawat yang kompeten di dalamnya, yang punya spesialisasi di bidang manajemen rumah sakit, kemudian spesialisasi di bidang kulit dan kelamin dan lain-lain. Akhirnya sampai sekarang. Nomor 6 dari @setiawan1. Dok, saya penasaran apakah operasi plastik itu memang menggunakan plastik dan kenapa disebut sebagai operasi plastik? Operasi plastik itu tidak menggunakan plastik ya. Itu berasal dari bahasa Yunani yang mana adalah istilahnya plastikos, artinya membentuk. Jadi kemudian disebut operasi plastik karena berasal dari bahasa Yunani, plastikos, artinya membentuk. Jadi nggak pakai plastik. Dok, penyebab bopeng tuh apa dan gimana cara mengatasinya? Bopeng ini terjadi karena lapisan kulit terdalam kita itu rusak. Yang mana lapisan kulit itu ketika sembuh akan ada kolagen ekstra yang diproduksi. Nah, saat kolagen ekstra diproduksi ini, nah kemudian itu membuat jaringan parut yang tidak sesuai dengan bagian kulit lainnya, sehingga itu yang menyebabkan bopeng. Kemudian untuk mengatasinya ada chemical peeling, ada laser juga bisa, terus ada krim-krim penghilang bekas jerawat juga bisa, kemudian ada mikrodermabrasi, bahkan bisa juga cangkok kulit wajah tuh ya. Kemudian pertanyaan yang ke-8 dari Ibnu Zakir. Halo dok, apakah saya orang Indonesia bisa operasi plastik agar tampan seperti opa Korea? Ya bisa banget, yang penting ada duitnya. Jangankan dari laki-laki orang Indonesia menjadi tampan, dari laki-laki menjadi perempuan aja bisa, yang penting ada monainya. Kemudian pertanyaan yang ke-9 dari Nothing to See Here. Dok, apakah menggunakan kosmetik maupun skincare yang dari klinik kecantikan itu aman? Aman nggaknya tuh bisa dilihat dari mananya ya dok? Saya katakan selama produk skincare itu digunakan sesuai advice dan pantauan dokternya, insya Allah aman. Dan tahu amannya dari mana? Tahu amannya dari penjelasan dokternya. Saat Anda datang ke dokter, berkonsultasi, menanyakan keamanannya, kemudian meminta penjelasan secara detail kepada dokternya mengenai kondisi dan kebutuhan kulit Anda. Jadi tahu amannya dari dokternya saat Anda berkonsultasi dan datang memeriksakan diri. Oke? Pertanyaan yang ke-10 dari Nadianada. Gimana sih tips untuk menjaga kecantikan maupun kulit wajah? Ini simple sih sebenarnya. Yang penting kita itu dalam sehari-hari harus rajin membersihkan muka. Kemudian kita harus menggunakan sabun yang sesuai dengan tipe kulit kita. Kemudian kita cara membersihkannya harus benar. Kemudian kita juga harus menggunakan pelembab. Terus juga harus menggunakan tabir surya dan harus melakukan perawatan secara rutin atau secara berkala gitu ya. Pecinta beruang 99. Halo dok, apakah pola makan bisa mempengaruhi kulit wajah? Sangat bisa. Karena pola makan kita itu berdampak pada organ tubuh kita, termasuk kulit. Dan sel kulit kita itu juga butuh makan. Dan makanan yang diperoleh atau yang akan diambil oleh sel kulit kita juga berasal dari nutrisi makanan yang kita makan sehari-hari. Kemudian yang ke-12 dari Erlanggia 3. Menurut Dokter Zara, cowok kalau perawatan di klinik kecantikan itu aneh nggak sih? Apakah dokter sering dapat customer cowok juga? Menurut saya tidak aneh. Saya bahkan banyak sekali mendapatkan pasien cowok dari berbagai kalangan. Ada juga yang basicnya pegawai, ada yang influencer, ada yang macam-macam, banyak sekali. Laki-laki itu datang ke klinik saya untuk melakukan perawatan. Apakah dokter Zara sering dapat customer cowok juga? Sering banget dapatnya. Dan menurut saya setiap insan itu memiliki hak untuk melakukan perawatan, termasuk laki-laki. Dan laki-laki juga butuh modal buat jadi ganteng. Ya, yang ke-13 pertanyaan dari Bunga Ayumar.
Halo dok, dasar menjaga kulit wajah tuh gimana sih? Menjaga kulit wajah itu tentunya dengan rutin membersihkan tadi, terutama kita harus makan makanan yang sehat seperti sayur dan buah juga. Kemudian selain itu kita juga harus minum air yang cukup. Kemudian juga perawatan secara berkala paling tidak. Entah itu ke klinik atau ke salon kecantikan, dan perawatan sehari-hari juga penting. Dan terutama juga kita harus menjaga pola pikir kita untuk mengurangi stres di sekitar otot-otot wajah. Kemudian yang pertanyaan yang ke-14 dari Nur Hikmah. Dok, apakah dokter spesialis kecantikan gajinya lebih besar dari spesialis yang lain? Saya katakan tidak. Kalau di Indonesia saat ini dokter spesialis yang gajinya paling besar itu spesialis anak. Kalau dokter kecantikan itu lebih fokus di bisnisnya kalau saya sendiri. Jadi karena saya jiwanya memang entrepreneur, dari orang tua, dari turun-temurun itu memang sudah terata usaha. Jadi saya di sini mengambil kecantikan karena saya ingin menjalankan bisnisnya. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Nagita Dwipe. Dok, kenapa sih kok ada yang habis operasi plastik bukannya cantik malah tambah serem, tapi ada juga yang cantik banget? Faktor apa sih yang mempengaruhi hal tersebut? Operasi plastik itu identik dengan membentuk. Tindakannya macam-macam. Contoh yang umum kalau operasi plastik di rumah sakit itu seperti mengubah sesuatu yang abnormal menjadi normal. Contohnya bibir sumbing dirubah menjadi lebih baik. Itu kan dari abnormal menjadi normal. Kalau operasi plastik untuk tujuan kecantikan, itu namanya metodenya bedah kosmetik. Dan itu keberhasilannya dan hasilnya memuaskan sesuai harapan tentunya ditunjang dengan berbagai hal. Yang pertama, dokternya harus kompeten. Kemudian alat-alatnya harus canggih. Selama proses bedah kosmetiknya ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dokternya bagus, teknologinya juga bagus. Contohnya seperti kayak di Korea, kayak di Yanhi, Thailand, maka hasilnya kan lebih banyak sesuai dengan harapan dan memuaskan. Yang misalnya setelah operasi malah semakin serem, malah semakin jelek, itu banyak faktor. Bisa juga karena ada kemungkinan kerusakan saraf, bisa juga karena ada infeksi, juga bisa juga karena ada perdarahan, ada penggumpalan, terus ada kegagalan dalam operasi juga bisa. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan tidak sesuai dengan harapan. Makanya kalau tujuannya estetik untuk kecantikan, harus benar-benar teliti memilih dokter dan rumah sakit yang betul-betul kompeten dan sangat berpengalaman di dunia itu. Mungkin sekedar saran atau pesan untuk netizen semua, kalau kita ingin memiliki wajah yang cantik dan ganteng, itu sebenarnya tidak salah, dan mau tidak mau kita harus mengakui ya, yang namanya kecantikan dan kegantengan itu aset paling pertama dan paling utama yang dilihat orang. Karena ketika kita ketemu sama orang yang berhadapan langsung kan wajah kita. Kemudian setelah itu baru dilihat pakaiannya, aksesorisnya. Yang pertama kan wajah. Jadi jangan pernah malas, jangan pernah ragu untuk melakukan perawatan. Perawatan hak untuk setiap insan, baik laki-laki maupun perempuan. Itu saja pesan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk teman-teman semua. Akhir kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.